Asfalto, asfalt, asfalto, asfalt, asfalto, asfalt, asfalto momo. Pertama-tama puji dan syukur kehadirat Tuhan karena kita ketemu lagi. Sudah lama sekali tidak ketemu. Ini kita bisa ketemu lagi dalam suasana pesta JW. Yang kedua, saya mohon maaf tadi kami berangkat agak terlambat. Jadi sampai juga agak terlambat di sini. Pasti sudah tunggu dari pagi toh. Ya. Terima kasih atas masukan semua dari Bapak Kampung, termasuk juga tadi terakhir dari Tua Adat di Jeyuni, Kakak Peto Omar. Termasuk juga penyampaian aspirasi tadi sudah dalam bentuk tulisan saya sudah terima. Jadi saya harus kasih informasi, tahun lalu Dinas Perikanan itu pengadaan longboat fiber dengan mesin itu 150. Kita punya kampung-kampung di Asmat ini kan 224. Nah, tidak mungkin tuh semua kampung dapat. Gitu. Jadi kita pilih prioritas-prioritas kampung-kampung mana yang kita anggap prioritas itu yang kita kasih. Yang tidak itu nanti tahun berikut bisa menyusul. Gitu. Jadi yang ada kesalahan KTP macam di KTU nanti kita perbaiki tahun ini. Yang kemarin kita bagi Desember tahun lalu punya. Yang tahun ini punya nanti kita bagi sekitar Oktober, November kita sudah bagi. Dorang kerja agak lebih cepat tahun ini. Gitu. Ya nanti yang belum dapat nanti kakak kepala kampung kasih tahu saja, bersabar saja. Tahun ini pasti dapat. Di Juni tadi KTU juga sampaikan tahun ini ada pembangunan berapa ruang kelas? Dua ruang kelas. Uni dapat 2, KTU dapat 2. KTU dapat kayaknya dengan lapangan ya, Pak Haji, kalau tidak salah ya. Ada itu. Uni juga nanti dapat perumahan masyarakat tahun ini. Ada, kalau tidak salah 3 unit dapat tahun ini. Jadi Bapak Kampung sudah bisa senang itu toh. Tadi dari Bapak Kepala Kampung ini sebenarnya kita bisa lakukan banyak hal tahun ini. Tapi ini Bapak Dewan dorong semua ada nih. Bapak Dewan, Ibu Dewan ada. Kita sudah 2 tahun ini kita terganggu dengan efisiensi. Kita punya APBD ini dipotong. Jadi saya dengan Pak Yowel, Bupati, Wakil Bupati, kami dua ini setengah mati. Teman-teman DPR juga kita bicara, kita setengah mati atur barang ini. Karena anggaran dipotong ini bukan sedikit, sangat banyak yang dipotong. Gitu. Tahun lalu kita dipotong sekitar 89 miliar. Tahun 2025 itu. Januari. Tahun 2026 kita dipotong 259 miliar. Hampir 260. Kita punya APBD dipotong. Tapi kepala-kepala kampung kamu juga jangan senang. Tahun ini kamu punya dana desa, DD. Bukan ADD. DD, dana desa. Itu dipotong dari kementerian langsung. Potongnya juga tidak sedikit, 60% dipotong. Gitu. Nanti lebih jelas tanya Pak Distrik. Gitu. Nanti dia akan jelaskan kayak kamu orang. Tapi dipotong banyak sekali. Jadi tahun ini dana desa itu tidak bisa lagi pakai untuk bangun jembatan ke rumah di kampung, sudah tidak bisa. Itu langsung peraturan Menteri Keuangan, dipotong oleh Menteri Keuangan langsung. Jadi bukan cuma Bapak Dora yang susah, semua lini susah. Pedagang-pedagang, kios-kios tinggal saja begitu, uang tidak berputar. Karena efisiensi ini membawa dampak 2 tahun terakhir ini. Yang lebih terasa lagi tahun ini, tahun 2026 ini. Gitu. Dulu tahun lalu kapal kontainer 1 bulan masuk 2 kali, sekarang 1 bulan 1 kali. Kenapa? Karena ini bagian dari dampak efisiensi ini. Pedagang mau pengadaan beli barang dari Surabaya atau dari Makassar, mau kirim ke sini, kapal hanya jalan 1 kali. Kalau pedagang datang tumpuk barang juga barang tidak laku di kios, tidak ada yang beli karena uang tidak beredar di masyarakat. Dipotong begitu banyak dari pusat. Akibatnya ya perputaran ekonomi jadi lambat. Nah, kita semua ya sudah rasa dampak dari efisiensi yang sekarang melanda kita ini. Jadi bukan cuma Bapak Kampung, ini kepala-kepala distrik dorang punya operasional apa segala macam juga dipotong. Puskesmas dorang punya operasional juga dipotong. Makanya di luar juga tidak salah kalau bilang petugas pustunya lari dari tempat, ya memang orang sudah tidak ada operasional lagi. Itu. Semua harus ditarik, dikumpul di puskesmas karena begitu. Memang
efisiensi ini buat semua agak susah. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih, selamat sore.